Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Jumpa lagi nih sama Ustadzah Lulu. Kali ini kita akan belajar bersama lagi. Tetap semangat ya. Apalagi sekarang masih semangat kemerdekaan, jadi tetap harus semangat. Ngomong-ngomong tentang semangat kemerdekaan, ada yang tahu di sebelah sini itu gambar apa? Yap, betul, gambar Garuda. Yaitu Garuda adalah lambang negara Republik Indonesia. Dari gambar burung Garuda ini, kita bisa melihat di bagian tengahnya ada lambang-lambang Pancasila. Di sini ada yang hafal Pancasila. Siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangan. Yes, pasti dong, semuanya pasti sudah hafal Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap dari nilai-nilai Pancasila. Kira dari kelima nilai-nilai Pancasila seperti apa ya contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari kelima sila tersebut? Nah, mari kita belajar bersama. Sila pertama dilambangkan bintang. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat kepada perintahnya. Nah, apa aja ya contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila yang pertama? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Yang ketiga, kita harus menghormati agama lain. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang kelima, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, itulah beberapa nilai-nilai atau sikap yang bisa kita terapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Selanjutnya, sila yang kedua. Sila yang kedua ini dilambangkan rantai. Nah, pada sila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya seperti apa, Maknanya kita diajak untuk saling menyayangi sesama manusia. Nah, kira-kira sikap-sikap yang sesuai pada sila yang kedua seperti apa, Contohnya, membantu korban bencana alam. Kemudian yang kedua, membantu adik belajar. Nah, ini juga menjadi sikap dari nilai sila yang kedua. Kemudian yang ketiga, membantu teman ketika mengalami kesulitan. Kemudian yang keempat, bersikap sopan kepada sesama. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap dari nilai-nilai Pancasila yang sila kedua. Nah, pada sila yang ketiga dilambangkan pohon beringin. Nah, bunyinya seperti apa nih sila ketiga? Apa? Yap, betul, Persatuan Indonesia. Nah, kalau Persatuan Indonesia maknanya pastinya kita harus apa? Kita harus mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya sikap-sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga apa aja, Contohnya yang pertama, kita mengikuti upacara bendera. Seperti yang kemarin, hari ini kan kita pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita mengikuti upacara bendera. Nah, kemudian contoh yang kedua seperti apa, Contoh yang kedua, yakni kita mencintai produk-produk Indonesia. Nah, kemudian contoh yang ketiga seperti apa? Contoh yang ketiga, kita harus bermain dengan teman secara rukun. Seperti apa ya, Nah, ketika berteman kita harus rukun. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, melestarikan budaya-budaya Indonesia. Dan yang kelima, kita tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada di negara kita. Misalnya berbeda suku, kemudian berbeda bahasa, berbeda dialek, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke sila
keempat. Nah, sila keempat dilambangkan kepala banteng. Nah, pada sila ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, pada sila ini kita diajak untuk selalu bermusyawarah ketika menyelesaikan masalah. Contoh sikap-sikap yang sesuai pada sila yang keempat, seperti kita bermusyawarah saat menentukan ketua kelas. Nah, yang kedua, kita menghargai pendapat teman kita. Yang ketiga, kita menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang keempat, kita berani mengemukakan pendapat kita. Dan yang kelima, kita berdiskusi atau bekerja kelompok. Nah, itu adalah beberapa sikap-sikap yang bisa kita terapkan pada sila yang keempat. Yang kelima berbunyi seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan padi dan kapas. Maknanya kita diajak untuk adil kepada sesama. Contoh-contoh sikap yang sesuai pada sila kelima. Yang pertama, kita tidak boleh curang kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh boros dan harus suka menabung. Yang ketiga, kita harus bergotong royong ketika membersihkan kelas. Dan yang keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kita sudah membahas nilai-nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Nah, dari sikap-sikap yang tadi Ustazah jelaskan, kira-kira kalian sudah sering melakukannya atau belum pada kehidupan sehari-hari? Pastinya sudah dong. Nah, yang sudah, semoga selalu istiqomah dan ditingkatkan lebih baik lagi ya. Sekian yang bisa Ustazah sampaikan pada materi kali ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat ya belajarnya. Salam kemerdekaan.